Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul keempat tugas praktikum sistem operasi 2013. Pada kesempatan kali ini pada modul 4 kali ini saya akan menjelaskan mengenai bash scripting dasar dan penjadwalan dengan kontep. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian dari shell sendiri. Kalau menurut buku Operating System Concept Java 8 Edition karangannya Silberschatz, shell itu adalah command interpreter yang dari multi command interpreter. Contohnya di Linux ada macam-macam. Ada bourne shell, C shell, bourne again shell, corn shell, dan lainnya. Nah, fungsi dari shell itu sendiri adalah dia merupakan penerjemah bahasa perintah yang berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Biasanya kalau misalnya di Linux, diaksesnya dari terminal. Yang kedua adalah jenis-jenis shell. Dari internet saya ngambil beberapa contoh. Yang ini namanya bash shell. Ada bash shell. Bash itu bourne again shell. Kemudian, nah ini bash shell yang biasa digunakan di Linux dan juga sering digunakan di Windows. Kemudian ada KSH atau corn shell. Ini wujudnya KSH atau corn shell yang ada tanda ini. Kemudian ada CS shell atau C shell. C shell ini dia dasarnya pada bahasa pemrograman C. Nah, yang membedakan dari tiganya ini pada scriptingnya. Contohnya, kalau ini untuk scripting dengan menggunakan C shell. Nanti beda lagi kalau misalnya kita menggunakan bash dan lain-lainnya. Yang C, penjelasan mengenai bash. Bash ini merupakan salah satu jenis shell programming yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, contoh tampilannya atau sintaknya yang ada di bash itu saya nemu di internet ini. Ini bash yang ada di Ubuntu server yang digunakan untuk men-setting proxy. Yang D mengenai crontab. Nah, crontab ini pada dasarnya dia sama seperti task scheduler yang ada di Windows. Contohnya kalau task scheduler di Windows itu seperti ini. Jadi kita bisa menentukan kapan proses ini bisa berjalan waktunya. Nah, manfaat dari crontab ini banyak banget ya. Karena dengan adanya crontab atau scheduling secara otomatis ini, kita sebagai user nggak usah perlu repot-repot kapan menentukan suatu proses untuk jalan, karena langsung otomatis dijalankan oleh sistem operasi. Contohnya kayak disk clean up itu kita bisa kalau di Windows kalau di task scheduler kita bisa nentuin berapa interval waktu yang digunakan untuk melakukan disk clean up. Atau contohnya studi kasus lainnya adalah merestart komputer gitu. Nomor 2 adalah menjelaskan arti perintah dari dua ini. Yang pertama, yang ini, yang A, cat di sini, yang cat ini
adalah perintah digunakan untuk membaca file. Contohnya, dengan menggunakan cat, perintah cat di terminal, kita bisa membaca isi dari file coba.txt ini dan dimunculkan di terminal. Kemudian untuk ini, fitur yang ini adalah memudahkan kita untuk mempermudah mereferensi file dan directory pada home directory. Jadi kalau misalnya udah ada tanda ini pasti lokasinya di home. Jadi kita nggak usah panjang-panjang nulis yang seperti ini. Semuanya tergantikan oleh tanda tilde. Dan ini adalah nama filenya yang ingin dibaca oleh perintah cat. Kemudian untuk echo hostname ini adalah perintah pengganti. Pada perintah pengganti itu yang pada backcode dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Nah, yang ini tuh untuk membatasi echo-nya kemana aja. Perintah di atas diartikan sebagai perintah untuk mencetak echo argumen hostname dan hostname. Yang ketiga adalah apa kegunaan kunci tab pada baris perintah shell. Dicontohin aja langsung ya. Misalnya kita pengen login sebagai super user. Kita ketikkan sudo su. Dan misalnya kita lupa nih sintaks selanjutnya apa. Kita tinggal pencet aja tombol tab yang ada di keyboard. Nah, akan muncul kira-kira apa sih yang pengen kita ketik. Gitu. Kita tinggal pilih aja, misalnya ini sudo kan. Gitu. Atau contohnya kita pengen bersihin. Jadi kita ketikkan cl aja. Kita pencet tab, dia langsung muncul. Nah, itu adalah penggunaan kunci tab pada baris perintah shell. Oke, yang keempat adalah bash scripting. Nah, pada yang pertama adalah menjelaskan fungsi variabel dan kegunaannya. Nah, untuk gampangannya aja saya ada script bash di sini. Yang namanya variabel tuh ini. Color blue. Nah, kegunaan variabel ini adalah buat nyimpen kayak bash scripting tuh ngoding cuman pakai perintah bash yang ada di Linux. Jadi kalau misalnya ini color, jadi ada variabel namanya color, dia itu memiliki nilai blue. Pada saat kita echo memanggil ini, kata pada saat memanggil variabel kita harus ada tanda dolar di sini, yaitu dengan memanggil nama variabelnya. Jadi nanti kalau misalnya program ini dijalankan, yang muncul ini it is a, cuman nilai color D ini tergantung dari yang ada di sini. Kemudian yang saya dapat dari internet yaitu pemula linux.or.id mengenai variabel di bash scripting. Variabel itu ada 3. Yang pertama tuh environment variable. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah positional parameter atau parameter posisi variabel digunakan untuk menampung argumen diberikan terhadap shell variabel yang dimaksud adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya lihat di sini ya. Dari 3 argumen yang disertakan itu yaitu bash, shell, linux, masing-masing argumen disimpan pada variabel 1, 2, 3 sesuai dengan posisinya.
Kemudian yang ketiga ada user defined variable. Dia dimulai dengan huruf atau underscore seperti ini ya. Jadi kalau user defined variable seperti tadi contohnya, ini. Kalau ini dia user defined variable. Kenapa? Karena si usernya sendiri yang tuh. Contohnya seperti ini. Oke, sekian untuk variabel. Yang 4B, jelaskan cara meminta input dari pengguna. Saya contohkan langsung ke scriptnya ya. Nah, seperti ini. Read, dengan perintah read ini, kita meminta input dari user. Ada 2 di sini ya. Coba kita save aja. Kita jalankan. Terus. Saya buka aja ya filenya buat pembandingan. Biar kelihatan gitu bedanya di mana. Terus untuk manggil biar jalan programnya. Nah, di sini kan diminta nama Anda, kemudian create nama. Kita meminta user untuk mengisi variabel nama. Nama. Kesan. Pada di sini juga kita meminta user untuk mengisi ini, reply. Oke, katakanlah. Untuk yang selanjutnya, 4C, jelaskan fungsi-fungsi logika yang dapat digunakan. Yang saya temukan ada 3. Yang pertama, or, and, dan tanda seru, kemudian statementnya. Kalau yang O ini, dash O ini, dia akan bernilai benar apabila hanya salah satu dari 2 statement ini dia benar. Kalau dengan fungsi n, nilai kebenarannya sama dengan n. Jadi kedua statement ini harus benar untuk mendapatkan nilai yang benar. Seperti penggunaan tabel kebenaran pada logika di matematika diskret ya. Kemudian tanda seru statement. Jadi dari ini akan mengembalikan nilai benar apabila statement yang ini salah. Jadi tanda seru ini seperti negasinya. Oke, yang 4D, jelaskan operator matematis yang dapat digunakan. Di sini operator otomatis, contohnya kayak tambah, kurang, bagi, kali, mod. Di sini saya ada script. Sorry, salah. Nah, sini ada script. Kita punya variabel A, nilainya 10, dan variabel B, nilainya 5. Pertama, kita misalnya operasi yang namanya jumlah, itu adalah variabel A tambah variabel B. Kali seperti itu, bagi juga seperti itu. Ini operator matematisnya. Kemudian ada kurang, seperti ini, bagi. Biar lebih jelas, kita jalankan langsung programnya.
Kita jalankan. Nah, ini kan kita manggil si A, dia 10 tambah 5, hasilnya dari jumlah. Nah, seperti itu untuk operator matematis. 4E, jelaskan penggunaan variabel bertipe string dan numerik. Kalau string itu huruf ya, jadi dia nggak bisa kayak penjumlahan. Misalnya, 1 tambah 2, kalau dia integer, hasilnya yang keluar tuh 3. Tapi kalau string, 1 tambah 2, dia yang hasilnya adalah 1, 2. Tidak bisa dijumlahkan, dikalikan, atau dilakukan operasi matematis. Nah, di sini saya ada script yang mana A dan B ini merupakan tipe integer atau numerik, variabel numerik, posisi karakter angka. Sedangkan kalau yang di sini saya punya variabel nama, dia menyimpan string. Dia akan menyimpan huruf. Gitu. Kita jalankan ya programnya biar jelas. Nah, nama itu string yang barusan diisi. Nah, ini juga string kan, dia huruf, sedangkan kalau yang tadi A sama B, dia adalah numerik, bisa dioperasikan. Masih nomor 4F, kemudian cuman ini perulangan ya, atau looping. Looping sendiri ada 1, 2, 3, ada 4 segmen. Yang pertama, ini saya akan jelaskan mengenai for. Kalau for, kalau untuk for secara umum, sintaknya seperti ini, yang saya blok. Di sini saya punya script. Nah, ini kita for. Nanti keluarannya adalah angka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita coba jalanin aja. Nah, keluarannya seperti ini untuk for. Ulangan yang selanjutnya adalah menggunakan while. By default, kalau while itu ini. Sintaknya seperti ini. Kemudian, nih, saya nggak usah diperhatiin yang ada pagarnya, diperhatiin yang ini aja. Di sini saya ada script yang mana dia akan ada variabel i, nilainya 1. Kemudian selama i dash LE ini kurang dari 10 ya, less than 10, maka dia akan memprint ini si i sama dengan i tambah 2. Nanti keluarannya adalah angka-angka ganjil. Kita jalanin aja. Oke, tadi while ada kesalahan sedikit ya. Kesalahannya tadi di sini pakai LT, less than, rather than menggunakan LE. Oke, kita jalanin. Nah, dia akan muncul kan angka ganjil semuanya dari i plus 2 tadi. Oke, yang ke F adalah penggunaan perulangan dan percabangan. Yang pertama percabangan dulu ya. Saya di sini ada script yang menggunakan if else. Pada dasarnya percabangan itu dia menggunakan if else dengan perintahnya seperti ini by default. Seperti itu. Kemudian di sini
Jadi kalau misalnya kita punya passwordnya ini, kata kunci yang benar. Kalau misalnya yang diketikkan oleh user sama dengan ini, maka yang akan muncul adalah ini. Sedangkan kalau salah yang muncul ini. Jalanin aja ya. Saya ketik bas di sini. Oke, passwordnya benar. Kemudian kalau yang tadi kita percabangan dengan menggunakan if. Sekarang kita percabangan dengan melakukan dengan case. Di sini saya ada script. Nah, kita menggunakan case. Kalau misalnya inputan user ini berupa string binatang. Ini sama dengan ini, atau ayam atau burung, nanti keluarnya seperti ini. Kalau termasuknya 3 ini, nanti keluarnya seperti ini. Kita jalanin aja ya programnya. Oke, tadi misalnya ayam, dia kaki 2. Tadi ada kuda, kaki 4. Tadi kan yang nggak ada singa misalnya. Atau tomcat aja deh. Tomcatnya belum ada, belum diinputkan dalam percabangan tadi. Oke, sekian untuk perulangan. Selanjutnya dengan menggunakan perulangan dengan menggunakan statement until. Jadi saya ada script yang ini. Di script ini kita akan mencetak angka 1 sampai 10. Jadi perulangan akan dilakukan sampai si i ini bernilai sama dengan 10. Jalankan. Oke, ini dengan menggunakan until. Oke, untuk part 2 kita diminta untuk scripting bentuk seperti ini, memasukkan nama lengkap, NRP, nanti keluarannya seperti ini, karena NRP saya kebetulan genap, seperti ini. Oke, kita save, kita jalankan aja. Masukkan nama lengkap, NRP. Nah, kemudian pada terakhir ini posisi Anda sekarang ada di sini. Ini tadi perintahnya pwd. Oke, sekian untuk yang part 2, nomor 1 yang bagian pertama. Oke, kelanjutan dari part 2 nomor 1. Kalau tadi kita udah bikin masukkan nama, NRP, dan segala macamnya. Sekarang kita bikin menu pilihan yang bisa melakukan beberapa aktivitas. Saya ada scriptnya di sini. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while, do, dan case. Ini maksud dari codingannya ini adalah pada saat kita mengetikkan angka di pilihan ini, kita akan tahu pilihannya yang apa aja. Nah, kalau 1 misalnya ini bentuk codingannya semuanya, langsung kita jalanin aja. Nah, misalnya kita 1. Sekarang kita udah pindah ke directory desktop. Kemudian, tadi kan perintahnya cd ya, change dir. Kemudian yang kedua pindah ke directory dokumen. Sekarang kita udah di dokumen. Yang 3 kita nunjukin ada di mana sekarang. Sekarang kita ada di dokumen nih. Kan tadi habis pindah. Coba kita ke 1 aja. Terus kita pindah ke lihat 3.
ada di desktop. Kemudian untuk membuat directory baru 5, masukkan namanya ya, misalnya nama directory-nya folder. Folder ini akan terbentuk di desktop. Secara tadi kita posisinya ada di desktop kan. Kemudian yang kita 6 tadi namanya folder kan ya. Habis itu nama directory yang barunya kita mau jadi nama kita. Oke, nah tadi yang di sini dia namanya folder, sekarang udah ganti jadi Laras. Kemudian kita pengen menghapus tadi yang folder si Laras di sini, pengen kita hapus. Input nomor, pilihannya nomor 7. Oke, si folder Larasnya tadi udah terhapus. Kemudian yang 8 versi kernel. Ini versi kernelnya kita yang di Ubuntu-nya ini. Kemudian menunjukkan host komputer. Ini host komputernya. Kemudian nomor 10 membuat file txt. Nama filenya misalnya halo. Nah, di sini akan terbentuk file halo txt. Kemudian menunjukkan hak akses. Di sini tadi saya masuk sebagai root ya. Dan sudah selesai, kita keluar. Sudah selesai untuk program yang nomor 1 part 2. Selanjutnya soal 2 di part 2 menunjukkan waktu dengan font di terminal, font yang seperti ini, warnanya merah. Saya lanjutin dari codingan yang tadinya aja, yang tadi program ini. Saya tambahkan menu ke-13. 13 itu waktu dengan menggunakan warna merah. Nah, codingannya seperti ini. Dia date kan, munculin waktunya. Oke, kita jalanin aja. Pilih 13. Ini dia 13. Kemudian, oke, sekian. Ini adalah akhir dari part 2. Selanjutnya part 3 ini mengenai penggunaan cron tab. Yang pertama, mau bikin ucapan selamat ulang tahun yang dia bakal dieksekusi pada setiap kali kita ulang tahun. Saya ada script di sini. Nah, ini programnya. Ikut selamat ulang tahun. Untuk penentuan jadwalnya, kita buka di sini. Nah, ini kan formatnya ada ini tuh menit, ini jam, ini tanggal, yang ini bulan, yang ini mengenai hari keberapa. Jadi pada saat jam 10.15 setiap tanggal 7 April dia bakal mengeksekusi jadwal program yang tadi. Oke, yang nomor 2 selanjutnya adalah sama seperti tadi, cuman pengeksekusiannya dari scripting nomor 1 dia diubah jadi setiap menit. Oke, berarti yang diubah itu cuman di cron tab-nya. Nah, yang ini diubah. Ini 1, karena nih yang ini menit kan ya. Oke, udah. Ya. Nah, file tersebut tadi nanti akan dieksekusi setiap 1 menit.